Halo sahabat kreatif. Selamat datang kembali di channel Painting Zahida, tempat di mana kita menjadikan kain sebagai media berekspresi penuh warna. Di video kali ini, kita akan memulai tahapan awal dalam melukis bunga di media kain, yaitu membuat pola dengan pensil kaca dan memblok warna putih menggunakan cat tekstil. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat pola bunga dan daun langsung di atas kain menggunakan pensil kaca. Pensil kaca ini sangat cocok digunakan karena menghasilkan garis yang halus namun tetap terlihat jelas di atas kain, serta mudah ditimpa dengan cat tanpa mengganggu hasil akhir. Langkah awal dalam proses melukis di atas kain adalah menggambar pola dengan menggunakan pensil kaca. Pensil ini sangat ideal karena menghasilkan garis yang lembut namun cukup jelas, serta tidak mengganggu hasil akhir ketika lapisan cat mulai diaplikasikan. Pastikan kain dalam posisi rata dan tidak bergelombang agar garis pola dapat terbentuk dengan baik dan proporsional. Mulailah dengan menggambar sebuah lingkaran kecil di bagian tengah. Lingkaran ini akan menjadi pusat dari bunga yang akan kamu kembangkan. Fungsinya bukan hanya sebagai titik tengah visual, tetapi juga sebagai penanda awal dari susunan kelopak yang mengelilinginya. Usahakan bentuk lingkaran stabil dan presisi agar pola berikutnya bisa mengalir secara harmonis dari titik ini. Setelah lingkaran selesai, lanjutkan dengan membuat mahkota bunga. Gambar kelopak-kelopak secara simetris, melingkari bagian tengah dengan arah berputar searah jarum jam. Bentuk kelopak bisa divariasikan, tetapi untuk kesan lembut dan elegan, buatlah kelopak yang melebar di bagian tengah, lalu mengecil dan membentuk ujung yang melengkung halus. Ujung kelopak ini tidak dibuat tajam, melainkan dibulatkan sedikit dengan lengkungan yang halus, sehingga menampilkan karakter bunga yang tenang, lembut, dan anggun. Buat beberapa lapisan kelopak di bagian belakang atau sela-sela untuk memberi kesan kedalaman. Teknik ini akan sangat berguna saat masuk ke tahap pewarnaan, karena permainan cahaya dan gradasi akan lebih terasa. Setelah mahkota bunga terbentuk, lanjutkan dengan menggambar pola daun yang mengelilingi area luar bunga. Bentuk daun dapat dirancang bulat runcing melebar, yaitu membulat di bagian pangkal, melebar lembut di tengah, dan kemudian meruncing halus di bagian ujung. Bentuk ini mirip dengan tetesan air yang dibalik, memberi kesan alami dan menyatu dengan karakter bunga. Posisi daun bisa disusun mengarah ke berbagai arah, ada yang ke samping, ke atas, atau sedikit menunduk, untuk menciptakan ritme visual yang menarik. Variasikan ukuran dan arah daun agar susunan terlihat lebih alami, tidak monoton, dan tidak terlalu formal. Kamu juga bisa menambahkan lekukan-lekukan kecil pada bagian sisi daun agar tampil lebih hidup, tanpa perlu menggambar garis urat daun atau detail-detail kecil lainnya pada tahap ini. Biarkan bentuk dasarnya yang berbicara, karena detail akan kita hadirkan lewat warna dan pencahayaan pada proses berikutnya. Dengan pola bunga dan daun yang seimbang, rapi, dan penuh karakter, kini kamu telah menyiapkan permukaan kain dengan fondasi visual yang kuat. Tahap selanjutnya adalah blok warna putih, yang akan membantu menonjolkan seluruh elemen pola saat pewarnaan utama dimulai. Setelah pola bunga dan daun selesai digambar dengan pensil kaca, kini kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu blok warna dasar menggunakan cat tekstil putih. Tahapan ini sangat penting untuk membangun dasar warna yang kuat dan menjaga agar warna-warna utama nantinya tetap terang dan tidak tenggelam oleh warna permukaan kain. Langkah pertama dalam proses blok warna adalah memulai dari bagian tengah bunga. Gunakan kuas datar ukuran sedang, celupkan ke dalam cat tekstil putih, lalu sapukan cat secara perlahan dan merata pada area lingkaran kecil yang menjadi pusat bunga. Lakukan dengan hati-hati, usahakan agar cat tidak melewati garis pola. Sapuan yang terlalu tebal dapat membuat cat menggumpal, jadi cukup aplikasikan tipis namun rata. Jika perlu, ulangi 2 kali agar hasilnya lebih solid. Setelah bagian tengah selesai, lanjutkan dengan memblok warna pada bagian kelopak dan mahkota bunga yang mengelilingi lingkaran tengah. Arahkan kuas mengikuti lekuk kelopak, terutama di bagian ujung yang melengkung halus. Sapukan cat mengikuti bentuk alami pola kelopak agar hasil akhirnya tetap terjaga keindahannya. Lakukan proses ini secara bertahap, kelopak demi kelopak, hingga seluruh bagian mahkota bunga tertutup dengan lapisan putih yang bersih dan merata. Setelah seluruh bunga selesai diblok, kini saatnya beralih ke bagian daun. Seperti yang kamu lihat di video, teknik sapuannya serupa. Isi bagian dalam pola daun dengan cat putih, mengikuti lekukan bentuk daun yang bulat, melebar, dan meruncing di ujung. Pastikan tidak ada area yang terlewat. Ulangi proses ini pada setiap daun dengan kesabaran dan konsistensi agar hasilnya menyatu dengan pola bunga. Jika diperlukan, ulangi kembali seluruh tahapan blok warna, mulai dari tengah bunga, kelopak, hingga daun, untuk mempertegas warna dasar.
Tunggu hingga semua bagian benar-benar kering sebelum masuk ke tahap pewarnaan utama, agar cat tidak tercampur atau luntur saat proses berikutnya dimulai. Tahap blok warna ini bukan hanya langkah teknis, tapi juga menjadi pondasi penting dalam menciptakan karya yang rapi, bersih, dan profesional. Semakin teliti kamu mengerjakan tahap ini, semakin mudah dan menyenangkan proses pewarnaan nanti. Setelah kita menyelesaikan blok warna putih pada bunga pertama, sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan blok warna putih pada pola bunga yang berbeda. Langkah ini penting agar setiap jenis bunga yang ada dalam desain bisa mendapatkan dasar warna yang merata dan siap untuk menerima warna utama nanti. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap blok warna putih pada pola bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki karakteristik yang berbeda dari bunga sebelumnya, dengan kelopak yang lebar, ujung yang membulat, serta bagian tengah yang biasanya menonjol dan mencolok. Maka dari itu, proses pengecatan pada tahap ini perlu dilakukan dengan lebih hati-hati agar bentuk alaminya tetap terjaga. Pada tahap kali ini, kita akan fokus pada proses blok warna putih untuk pola bunga sepatu, namun dengan pendekatan yang berbeda. Kali ini kita akan memulai dari bagian daun terlebih dahulu, baru kemudian beralih ke bagian bunga. Teknik ini membantu menjaga arah kerja yang rapi, terutama saat pola bunga dan daun saling berdekatan. Dengan menyelesaikan daun lebih dulu, kita dapat menghindari kemungkinan warna cat putih tersentuh tangan atau tertimpa saat menangani bagian bunga yang lebih besar. Langkah pertama, ambil kuas datar dan celupkan ke dalam cat tekstil putih. Mulailah dari pangkal daun, lalu arahkan sapuan kuas ke arah ujung daun yang runcing. Bentuk daun pada bunga sepatu umumnya bulat di bagian pangkal, melebar lembut di tengah, lalu mengecil dan meruncing di ujungnya. Gerakan kuas mengikuti kontur alami tersebut secara perlahan dan merata. Jangan terburu-buru, pastikan cat putih menutup seluruh bagian pola dengan halus dan tidak melewati batas garis. Untuk setiap daun, ulangi langkah yang sama. Bila terdapat lekukan kecil atau bagian pinggir daun yang sedikit bergelombang, ikuti bentuknya dengan teliti menggunakan ujung kuas. Ingat, blok warna putih ini berfungsi sebagai dasar yang akan menentukan seberapa cerah warna hijau atau gradasi daun nantinya. Oleh karena itu, semakin rapi dan merata proses blok ini, semakin maksimal hasil akhir lukisannya. Setelah seluruh daun selesai, kini kita beralih ke bagian utama, bunga sepatu. Bunga ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibanding bunga sebelumnya. Kelopaknya besar, terbuka lebar, dan tampak ekspresif dengan ujung kelopak yang melengkung halus. Karakter ini memberi tantangan tersendiri, namun sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk berkreasi lebih bebas dalam pewarnaan. Sama seperti saat mengecat daun, gunakan kuas datar yang bersih, lalu celupkan kembali ke dalam cat putih. Kali ini kita akan menggunakan teknik menyapu warna dari bagian dalam bunga ke arah luar kelopak, mengikuti arah alami pertumbuhan dan bentuk kelopak bunga sepatu. Mulailah dari bagian paling dalam kelopak, tepat di dekat pusat bunga. Dengan gerakan ringan dan stabil, sapukan cat putih perlahan keluar, menyusuri lekukan lembut kelopak satu persatu. Setiap kelopak memiliki bentuk lengkung yang khas, melebar di tengah dan meruncing melengkung di ujung. Jadi arahkan kuas dengan penuh kontrol agar alur cat mengikuti bentuk tersebut. Lakukan proses ini untuk setiap kelopak secara individu. Jangan terburu-buru, biarkan setiap sapuan membentuk ritme yang konsisten dari tengah ke tepi. Pastikan cat tidak terlalu tebal agar tidak menggumpal, tetapi cukup menutup seluruh permukaan pola agar warna dasar kain tertutup sempurna. Kamu bisa ulangi lapisan tipis kedua setelah kering jika merasa warnanya masih kurang solid. Setelah semua kelopak selesai, lanjutkan dengan memblok bagian tengah bunga. Meskipun ukurannya kecil, bagian ini tetap penting karena akan menjadi pusat perhatian dalam pewarnaan nantinya. Sapukan cat putih secara merata agar warna berikutnya bisa tampil lebih cerah dan tajam. Begitu semua bagian, daun, kelopak, dan pusat bunga, telah selesai diblok, biarkan mengering sempurna sebelum masuk ke proses pewarnaan. Jangan menyentuh area yang masih basah agar hasil tetap rapi dan bersih. Teknik memulai dari daun dan menyapu cat dari dalam keluar kelopak sangat efektif untuk menciptakan struktur yang seimbang dan visual yang lebih alami. Dengan blok warna putih yang merata dan rapi, kamu telah mempersiapkan permukaan kain secara maksimal untuk pewarnaan tahap selanjutnya. Setiap bagian kini siap menerima gradasi warna, permainan cahaya, dan detail yang akan membuat lukisan kainmu benar-benar hidup. Sahabat Painting Zahida, itulah proses blok warna putih pada pola bunga sepatu yang kita kerjakan hari ini. Dimulai dari daun hingga ke kelopak dengan sapuan lembut dari dalam keluar. Tahap ini penting sebagai dasar agar pewarnaan nanti bisa tampil lebih cerah dan hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video tutorial berikutnya. Terima kasih sudah melukis bersama.
Sampai jumpa di tahap pewarnaan selanjutnya.